sehat ya Bu ya. Begini Bu Ani, rencananya besok itu kan saya akan mengajarkan supervisi akademik. Saya akan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas Bu Ani dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Namun sebelum supervisi akademik saya lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini ada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok itu dapat berjalan dengan lancar, terus kemudian supervisi akademik saya juga berjalan dengan lancar. Kira-kira Ibu apa rencana yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok ini? Ya, untuk kegiatan pembelajaran besok, saya juga mempersiapkan RPP dan juga media pembelajaran Ibu. Jadi Bu Ani sudah mempersiapkan RPP dan juga media pembelajaran. Dari RPP dan media pembelajaran yang sudah Bu Ani persiapkan ini, kira-kira apa materi yang akan Ibu berikan untuk kegiatan pembelajaran besok? Materi yang akan saya bawakan besok yaitu dengan tema binatang, subtema binatang kelinci. Jadi itu ya Bu, tema binatang dengan subtema kelinci. Dari tema binatang subtema kelinci ini apa Bu tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan pada kegiatan pembelajaran besok ini Bu? Tujuan yang saya harapkan dari kegiatan pembelajaran besok yaitu yang pertama anak dapat mengenal ciptaan Tuhan, yang kedua anak dapat mewarnai gambar, kemudian yang ketiga anak dapat membuat tulisan sederhana, yang keempat anak dapat mengurutkan gambar dari kecil ke besar. Jadi Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan itu anak dapat mengenal ciptaan Tuhan, kemudian anak dapat mewarnai gambar, anak dapat mengurutkan kecil ke besar, dan juga anak dapat membuat tulisan sederhana. Terus kira-kira metode apa Bu yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran besok Bu? Metode yang saya gunakan yaitu dengan metode demonstrasi dan juga penugasan. Jadi metode yang akan Bu Ani gunakan adalah metode demonstrasi dan juga penugasan. Bisa ceritakan Ibu kira-kira strategi atau langkah seperti apa yang akan Ibu terapkan pada kegiatan pembelajaran besok? Ya, langkahnya seperti biasa Bu. Untuk kegiatan awal, saya setelah masuk ke dalam kelas, anak saya ajak berdoa, kemudian tanya kabar, salam, sapa, kemudian absensi, persepsi, saya ajak bertepuk tangan dan juga menyanyi Bu. Untuk kegiatan intinya, saya membagi anak dalam 3 kelompok menurut minat atau misalnya untuk kegiatannya yang pertama anak mewarnai gambar, untuk yang kegiatan kedua anak mengurutkan gambar dari kecil ke besar, untuk yang kegiatan ketiga anak membuat tulisan sederhana. Untuk yang kegiatan akhirnya saya melakukan evaluasi pembelajaran Bu. Jadi itu ya Bu, langkah-langkah atau strategi yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran besok. Ibu dari kegiatan awal anak mengajak berdoa, kemudian salam, absensi, terus menanyakan kabar, absensi, terus tadi kegiatan intinya berapa kelompok Bu ini? 3 kelompok. 3 kelompok menurut minatnya yang disukai anak seperti itu ya Bu. Terus kemudian untuk kegiatan akhirnya evaluasi dalam pembelajarannya. Kira-kira nih Bu, dari rencana Bu Ani yang Bu Ani gunakan ini kira-kira ada nggak sih Bu nanti kegiatan belajar itu ada nggak sih kendala ataupun hambatan yang terjadi? Kendalanya untuk usia anak ini ya Bu, usia anak-anak TK yang kelompok usia 4 sampai 5 tahun itu anak itu kadang ada yang ngobrol sama temannya dan juga tidak fokus saat saya menerangkan materi Bu. Jadi itu ya Bu, ada kondisi kurang fokus, jadi kurang kondisi yang telah. Kira-kira bagaimana Bu Ani usahanya dalam mengatasi kondisi yang kurang fokus pada kegiatan pembelajaran yang akan diberikan ini? Ketika anak kurang fokus saat saya menerangkan itu, saya itu harus menyediakan alat peraga yang menarik Bu, sehingga nanti anak dapat memperhatikan saya. Dan juga untuk anak yang sering ngobrol sama temannya, itu saya mengajak mereka untuk bertepuk semangat atau tepuk tangan. Jadi itu ya Bu, mengajak anak speaking. Iya. Terus kemudian dengan diajak tepuk, kemudian anak kembali fokus. Iya. Atau kemudian memberikan media yang menarik seperti itu Bu Ani, terus kemudian anak kembali tertarik dan fokus. Dari ini Bu, kira-kira ada lagi nggak sih Bu potensi yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan pembelajaran besok ini? Potensi yang saya kembangkan itu anak dapat mewarnai gambar itu dengan bagus dan juga rapi Bu. Itu ya Bu, agar anak
gambar bagus dan rapi. Kira-kira bagaimana Bu usaha ini anak ini mewarnai gambar bagus dan rapi ini? Usaha saya itu nanti saya akan memberikan contoh kepada anak, contoh gambar yang sudah diwarnai dengan bagus dan rapi, Bu. Kemudian saya jelaskan anak-anak contoh gambar anak yang contoh gambar yang rapi itu seperti ini, dan juga saya telah menyediakan berbagai alat, Bu, alat untuk mewarnai seperti krayon, pastel, cat air, terus pewarna dan dari bahan alam. Jadi ini ya Bu, usahanya itu memberikan contoh dulu. Bahwa hasil mewarnai bagus seperti ini, kemudian anak-anak akan melihat, terus kemudian anak diberikan media atau alatnya seperti krayon dan lain sebagainya tadi. Bagus sekali Bu Ani, mudah-mudahan kegiatan ataupun rencana yang sudah Ibu rencana itu dapat diterapkan di kelas Bu Ani. Nah, kira-kira nih Bu, komitmen apa Bu Ani? Komitmen saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran besok dengan maksimal, Bu, karena saya telah mengerjakan RPP dan juga media pembelajaran. Kapan Bu Ani komitmen ini? Sekarang, Bu. Sekarang ya Bu, jadi komitmen Bu Ani ini akan mempersiapkan segala sesuatunya dari RPP kemudian media pembelajaran. Terus ini Bu, kira-kira dari percakapan siang kita hari ini apa Bu yang dapat Ibu simpulkan ini Bu? Kalau dapat saya simpulkan, dengan adanya observasi seperti si akademik ini, saya dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan maksimal, Bu, seperti RPP, media pembelajaran, metode, kemudian strategi. Apabila nanti ada kendala atau hambatan, saya akan mencari solusi sehingga kendala tersebut dapat teratasi, sehingga kegiatan pembelajaran saya dapat berjalan dengan lancar. Itu simpulkan saja percakapan kita siang hari ini. Dengan adanya pra observasi akademi ini, Bu Ani dapat menyiapkan segala sesuatunya lebih maksimal, dari rencana pembelajarannya, kemudian metode, terus tujuannya apa untuk besok itu kegiatan pembelajarannya, terus kemudian langkah-langkahnya apabila nanti ada kendala ataupun hambatan, Bu Ani akan mencari solusinya, terus kemudian dapat mengatasi hambatan dan kegiatan pembelajaran besok berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan besok kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan lancar. Saya akan mengikuti kegiatan pembelajaran Bu Ani besok dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Baik, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Ani ya untuk kegiatan hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, saya itu kan sudah mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bu Ani laksanakan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir pembelajaran Bu Ani. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana Bu Ani perasaannya setelah melakukan pembelajaran tadi Bu? Alhamdulillah lega Bu. Lega ya Bu, karena apa Bu kalau dalam misalnya kayak itu gimana Bu? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu dalam tercapai di sini. Ya, tadi kan kita sudah ini ya Bu, sudah melaksanakan observasi supervisi akademik. Terus sekarang kita akan merefleksikan hasil dari observasi yang saya lakukan. Kita akan nanti kalau ada permasalahan nanti kita bisa cari solusinya supaya pembelajaran Bu Ani ke depannya itu lebih baik lagi. Terus ini Bu, kira-kira dari pembelajaran Bu Ani yang Ibu laksanakan tadi itu apakah sudah sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan yang saya harapkan Bu. Karena sebelum diobservasi supervisi akademik, khususnya dalam melakukan praobservasi, jadi saya mempersiapkan segala suatu baik APP maupun media pembelajaran yang saya berikan itu sudah saya siapkan. Jadi ini ya Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan tercapai sesuai dengan harapan Ibu seperti itu ya Bu. Terus ini Bu, bagaimana Bu anak-anak atau apa yang baik yang Ibu lakukan tadi dalam kegiatan pembelajaran tadi bagaimana anak-anaknya atau gimana Bu pembelajaran tadi Bu? Anak-anak merasa senang Bu dengan pembelajaran yang saya berikan dan mereka juga sangat antusias. Jadi anak-anak senang ya Bu dengan pembelajaran yang Ibu berikan, mungkin karena dengan media alat peraga yang Ibu berikan, terus kemudian anak-anak antusias mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Dan selanjutnya Bu, ini kira-kira apa Bu yang ingin Ibu tingkatkan Bu dari kegiatan pembelajaran untuk selanjutnya ini apa Bu? Yang ingin saya tingkatkan, saya akan lebih meningkatkan agar anak peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Jadi Bu yang ingin Ibu tingkatkan adalah anak itu aktif dalam kegiatan mendengarkan. Aktif dalam kegiatan mendengarkan ini idealnya seperti apa Bu kondisi idealnya Bu? Kondisi di mana kegiatan pembelajaran tersebut, di mana anak itu bisa aktif dalam mendengarkan dan juga sangat antusias terhadap materi nanti yang akan saya berikan. Jadi itu ya Bu, kalau anak itu nanti aktif terus kemudian antusias itu adalah kondisi ideal dengan tujuan yang dikemukakan seperti itu. Nah kira-kira nih Bu, apa nih Bu usaha yang dilakukan ini untuk memperbaiki kondisi yang kurang ideal itu seperti apa Bu untuk memperbaikinya? Saya akan membuat rencana pembelajaran dengan metode bercerita dengan media boneka tangan sehingga anak-anak akan aktif dalam mendengarkan cerita saya nanti atau nanti akan mendengarkan materi yang akan saya bawakan. Jadi itu dengan metode bercerita dengan boneka tangan. Kira-kira nih Bu, ada nggak Bu kesulitan atau kendala yang Ibu hadapi ketika dalam memberikan pembelajaran dengan metode bercerita dengan boneka tangan tersebut Bu? Kesulitan saya itu kesulitan dalam membedakan karakter masing-masing boneka. Jadi ini ya Bu, ketika mungkin akan memperagakan mungkin ya Bu, memperagakan mungkin bentuk boneka binatang seperti itu, terus kemudian suaranya harus seperti apa, mungkin memberikan suara gajah atau kemudian memberikan suara harimau atau kemudian memberikan suara semut yang kecil seperti itu ya Bu. Nah ini kira-kira terus usaha apa Bu agar ini Ibu itu bisa untuk mengatasi atau kesulitan atau kendala yang Ibu hadapi ini apa Bu? Saya akan mencari referensi bagaimana cara mengatasi kesulitan saya di lewat Google. Kemudian yang juga saya akan banyak berlatih untuk menirukan macam-macam suara maupun gerakan-gerakan nanti dalam saya membawakan cerita tersebut. Ibu akan mencari referensi kemudian berlatih untuk memperagakan ataupun juga
menirukan suara-suara mungkin binatang atau kemudian mungkin suara memperagakan orang dalam bentuk apa yang berbeda-beda seperti itu Bu. Wah bagus sekali Bu Ani, rencana Bu Ani. Selain ini Bu, yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu, rencana kedepannya ini ada nggak Bu yang mendukung kegiatan pembelajaran yang Ibu berikan? Nah, ya, saya akan meminta bantuan rekanku yang lain untuk memberikan masukan atau saran terhadap rencana pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Jadi itu ya Bu, untuk rencana kedepannya yang mendukung adalah dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru untuk memberikan saran. Rencana kegiatan belajarnya akan Ibu berikan nanti itu nanti berdampak murid atau tidak, atau menyenangkan atau tidak, seperti itu Bu. Iya. Iya. Terus kira-kira ini rencana ini kapan Ibu? Secepatnya Bu, insya Allah minggu depan. Minggu depan ya Bu ya, rencananya akan Ibu laksanakan minggu depan. Semoga kedepannya pelajaran yang Ibu lakukan ini ya Bu, murid-murid atau anak-anak akan lebih antusias, kemudian senang dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti di kelas. Semoga bisa Ibu terapkan dengan tadi apa Bu, metodenya apa Bu tadi Bu? Bercerita dengan media pernikahan. Ya, mudah-mudahan nanti ini dengan inovasi-inovasi yang baru dari Ibu, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang Ibu berikan akan menyenangkan, anak-anak tertarik, antusias, dan juga pembelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Terus ini Bu, yang apa yang kira-kira yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan percakapan hari ini itu apa Bu? Dengan adanya supervisi akademik ini, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan lancar Bu. Karena sebelum diobservasi, dilakukan praobservasi, sehingga saya mempersiapkan RPP dan juga media atau alat peraga tersebut dengan maksimal, sehingga saat observasi saya melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang saya berikan. Jadi itu ya Bu, yang Bu Ani dapat simpulkan adalah bahwa kegiatan supervisi akademik ini apa Bu, ini memperlancar kegiatan belajar Bu Ani, karena di dalam supervisi akademik sebelum adanya observasi itu kan ada pra-observasi, terus kemudian Bu Ani membuat rencana pembelajaran, kemudian menyiapkan media dalam kegiatan pembelajaran tersebut, terus kemudian ketika observasi tersebut Bu Ani melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seperti itu ya Bu ya. Ya kemudian setelah ini ada pasca observasi ini, kemudian Bu Ani dapat merefleksikan tentang kegiatan pembelajaran yang telah Ibu berikan selama pembelajaran tadi Bu ya. Terima kasih ya Bu Ani atas segalanya ya Bu Ani. Semoga Bu Ani kedepannya lebih baik lagi, pembelajarannya juga lebih kedepannya lebih baik. Ya. Terima kasih ya Bu Ani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani.